Jika air yang dikeluarkan filter sudah bersih, maka itulah settingan yang kita gunakan. Halo, kembali lagi di channel DIY Kreatif. Kita akan melanjutkan membahas pertanyaan yang ada pada video-video sebelumnya ya. Kemudian ini ada lagi yang tanya, bagaimana kalau air yang sudah disaring? Ibu ini medianya juga menggunakan filter pasir kerang ya. Tapi katanya air yang sudah disaring awalnya jernih, nanti beberapa jam kemudian akan kuning kembali. Itu masalahnya sebenarnya sama. Air kuning menandakan adanya zat besi pada kandungan air. Setelah beberapa jam bercampur dengan oksigen, dioksidasi, timbullah karat dan berwarna kuning. Tanda-tandanya biasa air yang mengandung zat besi itu pasti ada bau-bau besi. Kalau air ada bau besi, biarpun warnanya sudah bening, nanti dibiarkan akan menjadi kuning. Jadi bagaimana dengan pertanyaan ibu ini? Ibu ini sudah menggunakan pasir kerang, betul. Filternya juga sudah bagus. Katanya filternya juga medianya diganti setiap 6 bulan sekali. Tapi hasil penyaringan dari filternya tidak pernah bening seperti bening sekali ya, tetap kuning katanya. Solusinya tetap gunakan filter pasir kerang. Cuma untuk media pasirnya dilihat dulu, ibu menggunakan berapa banyak pasir kerang. Karena debit air yang masuk ke dalam filter juga mempengaruhi hasil dari filter itu sendiri. Semakin banyak debit air yang masuk, maka wadah yang kita gunakan harus juga besar. Kemudian pasir yang kita gunakan juga banyak. Karena pada prinsipnya air yang masuk ke dalam filter harus bersentuhan langsung dengan pasir kerang tanpa terkecuali. Kemudian zat-zat besi yang terkandung dalam air akan tinggal di pasir, sehingga air yang lolos ke bawah itu murni tanpa zat besi, karena zat besi yang dari air sebelumnya itu sudah tertinggal di pasir kerang yang kita gunakan. Makanya media yang kita gunakan setelah beberapa minggu, beberapa bulan, pasirnya itu akan kuning dan biasanya akan mengental, akan mengeras. Itu tandanya karat pada besi sudah terlalu banyak. Dan jika pasir yang kita gunakan di filter itu sudah mengeras, itu perlu dibersihkan atau kita ganti pasirnya. Sebenarnya untuk pembersihan pasir kerang ini sebaiknya dilakukan secara berkala sebelum pasir itu mengeras, karena jika sudah mengeras akan sulit untuk membersihkan secara maksimal. Kemudian filter juga fungsinya tidak akan maksimal. Jadi solusinya untuk ibu gunakan stop run untuk mengatur air yang masuk ke dalam filter. Jadi setelah pompa, ibu tambahkan T, sehingga nanti akan ada air yang masuk ke filter, kemudian ada air yang terbuang. Dan air yang terbuang itu terserah mau ditampung dulu, kembalikan lagi kemana, atau mau dibuang langsung juga nggak masalah, karena sumur bor airnya banyak ya. Cuma untuk konsep yang seperti ini tentunya kita akan lebih banyak menggunakan listrik, karena pemakaian pompa akan lebih banyak, karena debit air yang masuk ke filter lebih sedikit, sehingga untuk memenuhkan tangki diperlukan waktu yang lumayan lama ya. Jadi kita lihat contohnya langsung. Jadi contohnya begini. Ini pipa dari pompa menuju filter. Ini ya, ini filter ke atas. Di sini saya tambahkan T ke atas menuju filter, dan ke bawah pembuangan air sisa. Karena jika kita tidak menggunakan T, kita penuhkan air dari pompa ke atas masuk ke
masuk ke filter, maka debit air terlalu banyak sehingga filter tidak maksimal. Itu yang menyebabkan air yang sudah disaring akan menjadi kuning setelah beberapa jam. Jadi T ini ke atas untuk filter, ke bawah untuk pembuangan. Di sini kita tambahkan stop keran. Ini saya tambahkan T lagi karena ini untuk pembuangan, kalau di sana untuk penampungan lagi, penampungan ulang yang ke sumur ya, ke sumur gali. Stop keran ini untuk pembuangan. Jadi kalau untuk dibuang langsung dibuka ini. Tapi ini tidak pernah saya buka karena saya gunakan penampungan. Kemudian yang di sana itu adalah stop keran untuk mengatur jumlah air yang masuk ke filter. Karena dari sini air keluar dari pompa, dia akan ke atas dan ke bawah. Jika jalur stop keran yang itu kita tutup full, maka air akan full ke atas. Makanya stop keran yang itu kita buka sedikit, air akan lari ke penampungan dan ke atas. Jadi akan dibagi dua jalur. Jadi untuk menambahkan debit air yang ke atas, tinggal dikecilkan saja yang itu, dikecilkan saja stop keran atau lubang ke arah penampungan. Untuk mengurangi debit air yang masuk ke filter atau ke atas, tinggal kita buka saja, stop kerannya itu lebih besar sehingga air yang keluar lebih banyak dan air yang ke atas lebih sedikit. Tinggal diatur saja. Jika sudah menemukan air bersih hasilnya, jika air yang dikeluarkan filter sudah bersih, maka itulah settingan yang kita gunakan. Jadi seperti itu ya untuk solusi air tadi yang tidak maksimal untuk filternya. Tinggal diatur saja debit airnya ya. Kemudian jangan lupa di atas filter atau sebelum masuk ke filter, jangan lupa ditambahkan shower agar air yang keluar langsung dioksidasi. Agar air yang keluar dari pompa atau sebelum masuk ke filter langsung dioksidasi, sehingga di dalam filter juga prosesnya akan lebih mudah. Baik, demikian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dulu, kemudian like dan share videonya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.